sama Nabi Yesus itu sama ya? Sama pasti, karena kejadiannya cuma sekali di muka bumi ini. Tapi ada juga yang nanya Pak Ustadz, katanya itu agama Islam. Jadi gini bang, ya Allah, agama Islam, Allah itu meridhoi agama Islam, jalan syariat agama Islam, Tuhan semesta alam itu. Innad dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam gitu. Bukan Allah beragama Islam. Kalau Tuhan itu nggak perlu agama. Agama itu adalah aturan untuk manusia, bagaimana dia mengatur aspek kehidupannya. Gitu. Jadi agama itu aturan. Terus satu lagi Pak Ustadz, di zaman yang sebelum ada aturan-aturan Islam datang, terus waktu itu Nabi siapa ya yang perang? Nah, kalau Nabi yang perang itu dapat dosa apa enggak Pak Ustadz? Jadi sebelum aturan Islam datang, sebelumnya kan Nabi Isa alaihi salam, Yesus, gitu. Beliau punya syariat tersendiri untuk Bani Israel. Enggak, gitu. Yang nabi-nabi terdahulu itu yang sebelum ada turunnya Al-Quran. Nah itu kan katanya perang, tapi nggak tahu Nabi siapa ya yang dihukum 10 tahun kalau nggak salah. Nah itu setelah sebelum ada aturan-aturan Al-Quran itu dia dapat dosa apa enggak Pak Ustadz? Nabi yang perang. Nabi siapa yang perang? Nabi Musa. Lupa ya Pak Ustadz. Coba saya cari dulu ya Pak Ustadz ya. Aduh nggak bisa keluar. Ya pokoknya sebelum ada Al-Quran turun. Nabi Daud. Aduh lupa saya Pak Ustadz. Cuman kemarin tuh saya tahu, cuman saya lupa sekarang. Mungkin saya itu kayak sebelum turunnya Al-Quran. Nah itu mereka itu buat dosa, dapat dosa enggak? Bang, jadi ya setiap zamannya, setiap rasul itu mempunyai syariat tersendiri, kan kayak gitu. Ya, kalau melanggar dari syariatnya dari nabi tersebut, maka itu dianggap pelanggaran dan itu mengandung dosa jadinya. Kan kayak gitu. Sesuai dengan syariat nabi-nabinya lah. Kalau syarat-syarat mualaf gimana? Syarat mualaf kayak gini bang, ya nggak banyak syarat. Anda ya tinggal ikhlas, terus yakin, percaya, lalu Anda ikrarkan dengan ucapan. Datang Anda ke masjid terdekat, silahkan langsung Anda mengucapkan kalimat syahadat gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak gitu. Lalu apa saja di dalam agama Islam itu mulailah belajar gitu. Belajar sholat, belajar wudhu dan lain-lainnya. Nanti kan diajari. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Sama-sama bang. Yakin lo? Yakin Tuhan lu disuruh. Abang ada WhatsApp saya kah? Gak ada. Ada kemarin saya nge-WA, cuman Pak Ustadz balas tadi siang atau sore. Oh iya, karena banyak banget WhatsApp saya itu bang, 1000 lebih chat ya. Iya. Ya baik bang. Ya semoga Anda mendapat hidayah ya. Ya. Iya, saya itulah teman-teman. Kalaunya di WhatsApp kadang-kadang saya nggak apa ya, nggak fokus gitu, nggak fokus dengan WhatsApp itu, kebanyakan pusing saya liatnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf BI. Malam Pak. Ketemu lagi kita Pak Pastor. Tunggu sebentar saya ambil headset. Oke. Dia lagi katanya. Pendeta ya, iya pendeta. Wah, ada yang tak senang nih saya naik ke atas. Ini dulu jawab. Ini Tuhan lu bukan. Oh mimpi. Ini jawab dulu. Jawab dulu. Ini gua permalukan Tuhan lu di sini. Oke. Nah,
Saya menarik nih Pak, Lu bilang Tuhan lu juga, ini buktinya di Pak Yusuf. Iya. Dengan apa tuh? Tadi kan ada statement dari Pak Yusuf mengenai peristiwa tentang ini tertulisnya Yesus di dalam Kristen dan Isa di dalam Islam. nanti Oh. depannya jangan sampai Nah, jadi di situ kan tadi diceritakan bahwa itu peristiwanya hanya satu kali terjadi di bumi. Sorry Pak, kok noise banget ya di tempat Anda gitu. Oh, Louis. Iya, banyak banget suaranya. Oh, tunggu sebentar ya. Biar saya amankan dulu. benar apa yang dikatakan sama Quran ya. Udah jawab dulu itu kenapa Tuhan lu bisa berlubang. Sudah Pak. Ya, agak kurang ya. Udah Ya. jawab dulu. Jadi Kenapa yang mau saya tanyakan ini kan tadi Pak bareng sama leher. Yusuf katakan bahwa peristiwanya terjadi satu kali di bumi, Ya. tapi diceritakan dalam versi yang berbeda, Ya, em, udah lumpuh nih dulu. versi Islam dan Tuhan lu minta Kristen. Kristen. Nah, saya jadi penasaran, saya pengen tahu di versi Islam mengenai Isa, di versi Islam itu hidup pada masa kehadiran dia itu pada masa selama ini yang lima zaman pemerintahan siapa, Pak? Tuhannya si Kepas. Kalau Baik, yang menurut baik. Oke. Baik, kalaunya saya mengambil dari tafsir ya, tafsir Islam itu pun tafsir dari Israeliat, itu zaman Herodes kayak gitu kalau nggak salah. Nabi Isa hidup di zaman siapa? Kemarin saya ada buka. Ya, oke. Hidup Lawan gua aja mepet. hidup di zaman pemerintahan Itu keras loh, itu udah keras itu. siapa? Atau Tanggal dulu Tuhan itu leho, Ukil, Timur. nah kan Herodes Romawi di Palestina. Ini rumah itu bukan hotel ya. Bukan Oh, jadi di Palestina, Herodes. Ya. Pada masa Kalau di- pemerintahan Herodes. Hmm. Lalu ada kisah kalau di Kristen kan lahirnya di Bethlehem. Iya, di sini dikatakan ya memang di Bethlehem. Bethlehem Baitul Maqdis pada masa kekuasaan Herodes. Oh, berarti mengenai letak lokasinya sama ya. Nanti kalau Iya. Lokasi kelahirannya. panggil Bang Ima, jawab. Tapi apakah itu tertulis di Al-Quran atau di hadis itu, Pak Ustadz? Oh, kalau di Al-Qur'an itu Pak tidak menceritakan background pemerintahan di zaman siapa, enggak. Al-Qur'an bukan kayak gitu. Karena dia bukan kitab diari, bukan seperti itu. Al-Qur'an itu kitab verifikasi hukum, terus juga sedikit mengulik tentang cerita sejarah yang berlalu. Sedikit aja, paling cuplikan-cuplikan. Lebih banyak hukum Tuhan dan peringatan Al-Qur'an itu. Bukan cerita Nabi si A diceritakan panjang kali lebar di zaman ini seperti itu. Enggak. Balik lagi. Kenapa saya bikin? Jadi berarti Al-Quran itu dalam Padahal nggak boleh. keyakinan umat Islam, apakah itu kitab yang diilhamkan atau yang diwahyukan? Ya jelas lah yang diwahyukan Pak. Kita dapat merujuk juga kan ke dalam Quran surah An-Najm. In huwa illa wahyu yuha. Nggak mungkin. Tuh. Yang diterima dari Nabi Muhammad itu adalah wahyu gitu. Bukan atas kehendak hawa nafsunya. Wahyu ya. Hmm. Oke, jadi itu beda. Itu saya juga beri informasi sedikit supaya Pak Yusuf BI juga tahu bahwa kalau di Kristen itu pengilhaman. Kalau Pengilhaman. di Kristen itu pengilhaman. Tuhannya lumpuh aja. Ya, makanya yang menulis itu adalah tokoh-tokoh seperti Matius, Markus, Lukas. Mereka menulis tapi ilhamnya itu adalah ilham Allah. Tapi saya mau tanya satu boleh Pak? 3 ayat yang ke-16. Jadi beda. Apa beda Beda firman ya. Jadi dengan Islam ilham? punya pewahyuan. Jadi Di Kristen apa beda kalau firman gini, dengan ilham? Kalau Kalau dikira nggak mungkin dia. firman sama, tapi gini,
proses pewahyuan itu ada 3 tahap dalam Kristen. Nah, tahap pertama itu adalah penyingkapan, reveal. Nah, itu kalau bahasa Yunani itu apokalipsis. Ya, itu apokalipsis. Jadi penyingkapan itu wahyu lisan. Jadi Allah ngomong kepada manusia lewat nabi, lewat mimpi, lewat penglihatan. Nah, itu pewahyuan. Itu pertama. Atau apokalipsis, penyingkapan. Nah, tahap kedua itu adalah pengilhaman. Jadi pengilhaman itu menulis, diberikan ilham kepada penulis kitab untuk menuliskan ya firman yang tadinya sifatnya lisan dituliskan dalam yang tertulis. Yang tadinya lisan jadi tertulis. Baik. Yang lisan itu penyingkapan, yang tertulis itu pengilhaman. Lalu yang ketiga itu adalah iluminasi atau penerangan. Jadi penerangan itu saat ini kalau kita dalam iman Kristen ketika membaca kitabnya orang Kristen itu harus ada penerangan. Nah, penerangan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bentar Pak, saya mau tanya. Belum mengerti saya tentang masalah firman dengan ilham. Firman dengan ilham ini bedanya seperti apa gitu loh? Perbedaan spesifiknya apa gitu? Ya, jadi perbedaan spesifiknya sebenarnya bukan firman, wahyu, reveal ya. Sama-sama firman, tetapi yang satu lisan itu misalnya ucapan Pak Yusuf PI, itu perkataan, itu firmannya Pak Yusuf PI. Lalu perkataan saya itu firmannya saya, perkataannya saya. Nah, perkataannya Pak Yusuf PI dan perkataan saya seperti malam hari ini ada di live Komal Pak Yusuf PI, kemudian dibukukan narasinya. Nah, pada waktu dibukukan menjadi satu tulisan, maka orang yang menulis itu harus mendapat ilham. Nah, ilhamnya itu yang berasal dari, kalau kitab kami melihatnya sebagai pengilhaman. Nah, jadi Lukas menulis berdasarkan ilham yang berasal dari Allah. Sehingga catatan mengenai narasi-narasi peristiwa, kami yakin itu semua benar. Karena itu ilhamnya berasal dari Allah. Jadi diyakini semuanya benar. Baik, sekarang sebelum bertanya lebih jauh gitu, coba kita merujuk ke Yohanes 17 nomor 8 tuh. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Di sini Yesus mendapat firman gitu. Nah, mendapat firman ini seperti apa prosesnya, di mana dan kapan gitu? Yohanes 17 nomor 8. Oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, jadi suaranya masuk ya. Yang dimaksud Pak Yusuf PI dengan ayat ini bagaimana? Pertanyaannya. Ya, itu firman yang diterima oleh Yesus itu seperti apa, di mana dan kapan? Bentuknya kayak gimana gitu? Nggak ada keterangan lebih lanjut. Ya, sebenarnya kan gini. Yesus ya di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10 itu menjelaskan tentang proses itu. Jadi Yohanes 14 ayat 10 bilang begini, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan," ini perkataan. Ya, jadi ini, "Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri." Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri,
Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, jadi itulah. Ya, jadi Yesus dan Bapa dua pribadi yang berbeda tapi hakikatnya sama. Gitu. Loh, Jadi itu kalimatnya. bukan Pak, bukan masalah pribadi yang saya bahas. Yang saya bahas di sini ketika Yesus terima firman. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, di sini ada penerima, ada pemberi. Ya, Kayak gitu, konteksnya ada penerima, ada pemberi. ya. Nah, firman yang diberi ini seperti apa? Terus kapan dan di mana? Di manakah pertemuannya gitu? Kalau Bapak tadi kan menceritakan tentang masalah doktrin atau doktrinnya kekristenan bahwa Yesus dan Bapak itu adalah satu hakikat pribadi. Terus yang firman yang datang kepada Yesus ini yang diberikan kepada Yesus itu kapan? Terjadi di mana? Dan seperti apa gitu? Karena itu konteksnya apa? Di situ ada pertemuan, ada yang diberi, ada yang memberi. Ya, jadi Gitu. oke, saya paham. Jadi kapan memberinya? Kapan Ya, iya. memberinya dan kapan ya waktunya kapan? Nah, makanya di Yohanes 10 ayat 14 ini jelaskan bahwa ya, jadi Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Jadi itu satu kesatuan mengenai pemberian, kapan diberinya, itu dalam kekekalan. Jadi itu Berarti nggak berarti nggak ada Jadi- tenggat waktu gitu. ya, peristiwanya itu tidak masuk dalam kronologis. Tetapi ada di dalam kairos. Kalau di dalam bahasa Yunani itu kan waktu ada dua. Waktu kronologis itu dari bahasa Yunani kronos dan waktu kairos. Di dalam kekekalan. Ya, jadi di dalam kekekalan itu dalam Ulangan pasal 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi itu hanya bagi Tuhan. Nah, tetapi di sini dia menyingkapkan. Dia singkapkan di sini bagaimana kesatuan itu. Yang tadi di kapan dia terima, ya kapan dia terima disampaikan di sini bahwa ya penerimaannya itu adalah eksistensi kebersamaan secara hakikat bersama Bapa. Nah, makanya di sini dikatakan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, itu apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Melainkan dia mendengar. Bukan mendengar diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya. Jadi suara Yesus itu suara Bapa. Perkataan Yesus itu perkataan Bapa. Sorry Pak, saya bantah dulu. Kalau bukan didengar, karena ada di dalam Yohanes 5 nomor 30 ya, kayak gini bunyinya. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti ada yang memberitahu Yesus. Ada orang lain atau eksistensi lain yang memberitahu Yesus. Ya. Sehingga dia mendengarkan di telinganya. Kan gitu. Yohanes pasal 5 nomor 30. 5 nomor 30. Kalau Anda katakan bahwa Yesus dan Bapa satu ya di dalam kekekalan, dia tidak mendengar dari siapapun. Lalu di Yohanes 5 nomor 30, Yesus itu ada mendengar dari orang lain gitu, dari eksistensi lain. Jadi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ini ada yang didengar Yesus tuh. Enggak ada kata mendengar di sini, Pak. Oke, ada.
Jadi gini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, jadi ini Siapa sebenarnya yang gini. didengarkan Yesus? Nah, jadi ini jadi eksistensi ini pribadi, menyatakan pribadi bahwa Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda, tetapi di dalam menghakimi, penghakiman mereka itu ya walaupun dalam pribadi yang berbeda, Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak, tapi Yesus menghakimi ya berdasarkan kehendak ilahi. Gitu. Ya dia dengar dari siapa gitu loh, Pak. Iya, makanya kan tadi Nggak ngerti saya. Tadi Anda menjelaskan kepada saya Oke. begini, saya nggak ngerti. Ah. Yesus katanya sahakekat dengan Bapa, kan kayak gitu. Karena dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia, kan kayak gitu. Kata Anda dia tidak mendengarkan dari yang lain, kayak gitu. Ya. Artinya waktu dia ngomong menyampaikan firman, itulah firman dari Bapa, kan gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan ada Yesus mendengar dari orang lain, eksistensi lain. Padahal kan dia udah satu tuh dengan Bapa, dengan Bapa yang di sorga. Dia adalah Bapa, Bapa adalah dia. Lalu kenapa lagi dia menghakimi mendengar eksistensi yang lain lagi? Sebentar. Dia adalah Bapa dan Bapa adalah Dia. Bapa di dalam dia. Oke, kalau Bapa di dalam Dia, oke. Dia di dalam Bapa, Bapa Ya, di dalam Dia. Bapa di dalam dia itu kan ada diucapkan Yesus. Artinya kan Ya, menurut oke. Anda, pemahaman Anda itu kan satu pribadi hakikatnya, kan kayak gitu. Nah, satu pribadi yang hakikat. satu hakikat, pribadi yang sama. Sekarang saya mau tanya, kenapa dia menghakimi malah mendengar eksistensi yang lain lagi gitu? Ya, jadi gini. Jadi di Yohanes 14 tadi ayat 10 sebenarnya sudah menjelaskan bahwa semua tindakan-tindakan yang dilakukan Yesus, baik itu tindakan perkataan, itu tindakan ilahi. Nah, kalau tindakan ilahi, berarti semua tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang dilakukan atas tujuan yang sama dari tiga pribadi dalam hakikat yang sama. Nah, begitu. Jadi ya Maksudnya gimana? Gimana maksudnya, Jadi Pak? di sini gini, maksud gini. Nggak ngerti saya. Iya, serius Ya, nggak ya. ngerti, bingung saya jadinya. Jadi gini, ini kan tiga pribadi, tapi satu hakikat. Artinya kalau Yesus, ya dia di sini dalam penghakiman, kalau Yesus dia tidak mengucapkan seperti yang diucapkan dalam Yohanes 5 ayat 30, berarti di sini Yesus tidak mengucapkan kalimat seperti ini dalam penghakiman, berarti Yesus itu punya hakikat yang berbeda, pribadi yang berbeda, dan hakikat yang berbeda daripada Bapa dan Roh Kudus. Jadi sebentar, ini kalau dia tidak mengucapkan seperti kalimat yang di Yohanes 5 ayat 30, tetapi karena mereka sehakikat dalam tiga pribadi, maka ketika Yesus mengambil satu keputusan atau satu penghakiman, itu tidak didasarkan kepada semata-mata pribadinya sendiri, tetapi terikat dalam hakikat yang sama. Hakikatnya sama, jadi Yesus mengambil tindakan itu dalam hakikat yang sama, ya dalam pribadi yang berbeda. Artinya dia dan Bapa pribadi berbeda, dia dan Roh Kudus pribadi yang berbeda. Hakikatnya sama dalam setiap ucapan, dalam setiap tindakan yang dilakukan Yesus itu terikat dalam hakikat yang sama. Jadi tidak terlepas dari hakikat itu. Sehingga yang dilakukan Yesus itu berasal dari Bapa. Ya, berasal dari Bapa. Jadi itu semua satu terikat dalam hakikat yang sama. Nah, maksud pada waktu menciptakan manusia, contoh dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi situ marilah kita berarti terjadi suatu interaksi. Marilah kita.
Musyawarah. Tiga pribadi ini musyawarah dalam hakikat yang sama, menciptakan manusia. Nah, itu jadi kalimat penghakiman ini Yohanes 5 ayat 30, ya. Yesus ini ngomong secara pribadi, tapi diikat dalam hakikat yang sama. Jadi tindakan, ucapan dan ajaran Yesus itu terikat dalam hakikat ilahi. Nah, gitu. Begitu. Kalau waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, waktu disalibkan, berarti Bapak ikut kesalib gitu. Nah, jadi gini. Bagus pertanyaan Pak Yusuf. Jadi di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 8 itu dijelaskan tentang posisi Yesus pada waktu peristiwa penyaliban. Nah, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dia bilang gini. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, Filipi 2, saya harus baca Pak supaya kalimatnya tepat. Filipi 2 ayat 6. Saya ini berusaha untuk memahami teman-teman, makanya saya dengarkan gitu. Gimana maksud ceritanya gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya bingung saya. Saya sebenarnya mau pengen tahu lebih jauh, ya, saya pengen tahu lebih jauh mengenai tokoh Isa, ya, dari versi umat Islam. Kan tadi kan ada dikatakan bahwa itu peristiwa yang sama, tetapi diceritakan dalam versi yang berbeda dari dua agama. Nah, kalau Islam, ya versinya itu bahwa Isa itu anak Maryam binti Imran. Kalau di Alkitab kami, dalam iman Kristen, Maryam anak Amran itu saudara perempuan Harun. Kalau Maryam anak Amran itu saudara perempuan Harun, jarak hidupnya dengan Yesus itu cukup jauh. Jadi Maria dan Maryam. Nah, ini kan kita lihat fakta historis. Tadi ada kesamaan ya, cuman kan tidak dicatat di Al-Quran. Ya, tidak dicatat di Al-Quran. Bentar, Bapak ini pindah kemana gitu omongannya? Saya nggak ngerti jadinya. Nah, dari pertanyaan awal saya, sebenarnya kan Pak Yusuf PI mengiring saya untuk keluar dari statement awal kita tadi sebenarnya. Statement awalnya itu saya kan mau ingin supaya mendengarkan versi Islam mengenai tokoh Isa, latar belakang riwayat Isa dalam versi Islam. Nah, kalau di dalam Kristen kan latar belakangnya dijelaskan dari 4 Injil, kitab Injil itu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kami dapatkan secara jelas, secara tuntas. Nah, makanya saya mau dengar apakah Isa. Tapi saya jelaskan dulu yang tadi di kayu salib, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ini Pak Yusuf Pei dengar. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi posisi Yesus pada waktu disalib itu dia mengambil secara kondisional. Jadi yang namanya Bapak satu dengan Yesus tadi waktu di tiang salib, Bapaknya copot dulu gitu. Nah, bingung saya Pak jadinya. Iya, kemana itu Bapak? Apakah copot dulu Bapaknya atau kayak gimana jadinya? Iya. Ini Pak Yusuf PI, Bapak, ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu menarik ya. 1 Korintus 8 ayat 6 supaya ini cuman Pak Yusuf PI gimana nih? Saya mau tanya mengenai Isa dalam versi Islam. Kalau saya ditanya terus jadi saya nggak punya kesempatan. Gak apa-apa, nanti Bapak silakan nanya aja, gak apa-apa. Oke. Jadi di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa.
Oke. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Bapa, Allah, dalam konsep keyakinan iman Kristen, ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Hakikatnya itu roh. Iya, bingung saya, Pak. Jadi gini, hakikat itu roh. Makanya di Filipi itu bilang gini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap milik, ya, keilahiannya itu untuk dipertahankan, kosongkan diri. Menjadi sama seperti seorang hamba, menjadi sama seperti seorang manusia, bahkan dalam kondisinya sebagai manusia, dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itu Yesus. Ya, jadi apa terpisah atau tidak? Yang namanya itu tidak dikurung oleh waktu. Tidak dikurung oleh waktu, tidak dikurung oleh tempat. Dia itu hakikat yang ilahi. Itu seperti kayak di gini, di dalam Alkitab ini, ketika orang itu betul-betul bertobat percaya Yesus, di dalam hatinya ada Roh Kudus. Dalam hatinya ada Roh Kudus. Tapi kan gimana memahami Roh Kudus? Maka di Yohanes bilang itu seperti angin. Angin itu tidak dilihat, tapi dirasa kehadirannya. Oke, Pak, gini aja, Pak. Kalau makin banyak, saya makin tambah bingung jadinya nanti, gitu. Iya, saya jujur saya nggak ngerti jadinya ya. Iya, aduh. Pak Yusuf dulu. Nggak apa-apa, silakan Bapak nanya ya, giliran Anda sekarang nanya. Ya, teman-teman nggak apa-apa. Iya, puyeng salah saya kalau bapaknya ngomong terus nanti kok kesana kemari, kan saya mencoba untuk memahami tapi pusing sendiri gitu. Iya, masalahnya kayak gitu. Yang penting gini aja, Pak, Bapak jangan jawab deritamu. Jangan kayak gitu dah. Itu jawaban kehabisan jawaban itu deritamu itu. Saya boleh tanya ini mengenai kisah dari versi Islam. Mungkin Pak Yusuf bisa jelaskan sedikit tentang mulai dari titik awal kelahirannya, lalu apakah dalam konsep Islam itu Isa itu Maryam binti Imran yang Muslim itu, apakah pada waktu dia hamil Isa, ya, dari versi Islam, apakah dia itu sudah bertunangan, apakah ada tunangan atau tidak? Baik, Pak. Silakan, Pak. Jadi tentang masalah Nabi Isa, tentang Maryam dulu diceritakan dia mengandung gitu ya, tanpa suami. Ya. Kalau cerita Yusuf itu nggak ada pada Al-Quran, nggak disebutkan, nggak disentuh sama sekali gitu. Tapi dijelaskan bahwa Maryam itu dia atas kehendak Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki, yang mana anak laki-laki itu akan menjadi utusan Tuhan gitu. Ada ayatnya di dalam Quran surah Maryam. Berkaitan tentang yang Anda sedikit singgung tadi, ya ukhta Harun maka kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Hai perempuan saudaranya Harun, kan gitu. Itu menandakan kayak gini, Pak. Ya, orang di zaman dulu, orang-orang Yahudi menisbatkan nasabnya itu kepada orang yang lebih alim dari pendahulunya. Itu kebiasaan Yahudi. Jadi nggak perlu heran kalaunya ada tulisan Maryam saudara Harun. Padahal kan Maryam hidup di zaman Yesus, sedangkan saudara Harun itu kan kata saudara Harun di zamannya Nabi Musa. Kan kayak gitu. Berapa tahun tuh jaraknya? Yang dimaksud saudara Harun artinya mereka masih satu keturunan garis dari Bani Israel gitu. Itu yang dimaksud.
Bukankah para nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu dari Yahudi itu menisbatkan orang yang soleh dari nasab mereka? Contoh di kitab Bapa juga ada. Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Kalau kita lihat Yesus dengan Daud enggak sejaman. Tapi kenapa Yesus disebut anak Daud? Karena dia mempunyai garis keturunan atau nasab dari Bani Israel, yaitu Daud. Kan kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun, yang dimaksud adalah dia berkebangsaan dari suku Israel. Jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah di situ, Pak. Nggak masalah. Di hadisnya pun Nabi kami menjelaskan seperti itu. Orang-orang dulu zaman dahulu Yahudi itu akan menisbatkan nasabnya kepada orang-orang yang soleh dari pendahulunya. Gitu. Ya, jadi intinya yang saya mau tanya, berarti Maryam dan Maria itu dua pribadi yang berbeda atau sama dalam konteks Maryam, kalau Maryam dengan Miriam beda. Oh, beda. Jadi Beda. yang kan tadi penjelasan Pak Yusuf itu dari nasab. Berarti Nasab. yang Maryam itu bukan Maria, tetapi dia pakai nasab Maryam. Iya. Begitu atau gimana? Nasab Bani Israel, keturunan dari Bani Israel gitu. Keturunan dari Yakub. Artinya apa? Yang dimaksud ini anak seorang Maria ini dia bukan berkebangsaan atau bersuku campuran di luar Israel, bukan. Tapi dia dari garis keturunan Yakub. Itu maksudnya. Oh gitu. Oh gitu. Berarti sebenarnya dia Maria. Ya, Maria. Dia Maria tetapi pakai nasab Maria. Nasab pendahulunya, iya. Pendahulunya. Oh. Makanya kan nggak usah Gimana heran ini, kata Pak? saya. Contoh seperti Gimana di ini? kitab Anda Kalau tuh. Ini kan Hmm? di Al-Quran kalau tidak salah itu kan ditulis Maryam binti Imran. Berarti kan Maryam anak Imran. Ya kan, Baik. kalau tidak salah itu di surat At-Tahrim. At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Hmm. Itu kan dijelaskan bahwa Di ayat 12 dan terakhir. Maryam binti Imran, Hmm. Maria binti Imran. Hmm. Nah, kalau di Tawarik, ya saya kasih tahu juga di Alkitab kami, di 1 Tawarik pasal 6 ayat 3. Anak-anak Amran ialah Harun, Musa, dan Miriam. Hmm. Jadi Miriam itu anak Harun. Anak-anak Amran itu anak Amran. Nah itu jadi berarti yang diceritakan Maryam dari versi Al-Quran itu bukan Maryam pribadinya, tetapi masabnya, begitu. Nasabnya, iya. Nasabnya. Nasab dari Bani Israel gitu. Iya. Kadang kan Tapi hanya kalau satu ada- kejadian. Satu tapi kalau kejadian. ada kata binti itu bagaimana? Kalau dalam Islam binti itu anak atau nasab? Boleh Pak, kalau saya kan nama orang tua saya Muhammad Hatta ya kayak gitu ya. Kalau nanti ada orang menyebut saya Yusuf bin Mubarak, orang alim pendahulu dari saya, dari garis keturunan nasab saya gitu. Boleh, nggak masalah. Atau Yusuf bin siapa pendahulu saya gitu, dari nasab saya yang lebih soleh dari pendahulu saya. Itu kebiasaan Yahudi menasabkan dari pendahulunya gitu. Makanya saya nggak heran di kitab Anda itu tertulis inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kalau Daud dengan Yesus kan jelas nggak sejaman gitu. Tapi kita dapat memahami, oh ini dia menasabkan dari pendahulunya, kan kayak gitu, dari Daud. Padahal mereka nggak sejaman, ribuan tahun juga, kan beda silsilahnya gitu. Apalagi sampai anak Abraham. Nah gitu maksudnya, itu Yahudi di zaman dahulu gitu Pak. Jadi sedikit penjelasan lagi tentang masalah Nabi Isa ini ya. Nabi Isa ini
dia kalau mungkin di tempat Anda ya, di tempat Anda tidak ada diceritakan dia bisa berbicara kepada orang-orang yang saat itu menuduh ibunya berzina, kan gitu. Nggak ada ya? Tidak ada. Kalau di Al-Quran ada diceritakan Pak Asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lihat nih anak nih. Ya, anak nih yang ngomong. Lalu Nabi Isa yang kecil dalam gendongan tadi ngomong, qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Atani al-kitaba, dia memberiku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Itu pembelaan Nabi Isa terhadap ibunya yang dituduh berzina gitu. Nah, jadi Maryam itu kami anggap adalah orang yang betul gitu. Dia adalah hamba Tuhan yang betul, bukan seorang pezina, bukan keturunan dari pezina. Apalagi kan sampai ya disebut garis keturunan dari zina, bukan. Oke, jadi yang berikut gini. Ini kita diskusi Pak ya. Jadi Ya, kalau di Kristen penceritaan dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan mereka saksi peristiwa. Nah, artinya mereka saksi peristiwa, bahkan itu rasul-rasul yang hidup sejaman dengan kehadiran Yesus Kristus. Nah, jadi mereka saksi mata, mereka saksi peristiwa. Nah, apakah di dalam versi Isa Quran itu yang menceritakan ini, apakah ada saksi mata atau saksi peristiwanya? Ini kita diskusi, maksudnya supaya saya bisa tahu lebih jauh. Yang tadi saya ada tangkap perbedaan selama ini, seperti Maryam binti Imran, ternyata itu bukan orangnya tetapi nasabnya dalam versi Islam. Nah, ini saya tangkap ya. Makanya saya mau tahu apakah penceritaan Isa dalam versi Islam itu diceritakan oleh saksi mata atau itu cerita yang diterima dari turun-temurun. baik. Jadi itu murni pewahyuan, Pak. Murni pewahyuan. Kalau kita menanyakan siapa menjadi saksi pewahyuan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, siapa ya saksi pencipta langit dan bumi? Kan kayak gitu jadinya pertanyaannya. Nggak ada kan orang yang bisa lihat saksi, siapa yang menyaksikan ketika langit dan bumi diciptakan? Nggak ada manusia yang lihat kan, tapi bumi dan langitnya tetap ada juga, jadi kan kayak gitu. Nah, kalau murni pewahyuan nggak bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk membantah, nggak bisa. Kalau pewahyuan ya kita nggak perlu pertanyakan saksinya siapa gitu. Karena apa? Banyak wahyu yang tidak bisa kita saksikan ya kejadiannya, contoh seperti langit dan bumi. Itu kan pewahyuan. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita tanya ini wahyu, siapa saksinya? Nggak ada, kan gitu. Di situ. Jadi kalau untuk masalah yang seperti itu, Al-Quran itu adalah kitab verifikasi apakah betul gitu di zaman dulu Nabi Isa itu dilahirkan, bagaimana kehidupannya secara cuplikan, Mbak, bukan seperti biografi atau biodata satu buku kayak gitu, enggak, tapi hanya sebuah cuplikan. Jadi kalau Anda ingin mengetahui apakah yang sama dalam Al-Quran, maka itu akan kami akui gitu. Contoh ketika Nabi Isa ya atau Yesus menyerukan kepada Bani Israel Tuhan itu Esa, kami sepakat karena ada di Al-Quran. Gitu maksudnya. Oke, jadi intinya bahwa yang versi Islam, peristiwa tentang Isa yang diyakini umat Islam itu berdasarkan wahyu. Iya, wahyuan. Nah, tetapi kalau di dalam keyakinan iman Kristen itu peristiwa. Jadi itu peristiwa, suatu kejadian yang terjadi di muka bumi. Maka ketika kita melakukan rekonstruksi peristiwa, maka itu kami punya saksi peristiwa, saksi mata. Artinya ketika kita tanyakan benar enggak itu terjadi, di dalam Kristen ada saksinya.
Maka Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dia ceritakan bahwa mereka melihat, mereka meraba, mereka menyaksikan. Mereka saksi mata, saksi peristiwa yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, jadi cerita artinya orang Kristen menerima tokoh Yesus Kristus berdasarkan iman dan juga berdasarkan latar belakang sejarah, riwayat kehidupannya. Kalau cerita yang lainnya bisa dipakai standar itu enggak, Pak? Cerita Contoh ya, Abraham. tadi ngomong waktu kecil gitu ya. Ya, contoh kan Abraham ada tercatat. Kan gitu. Nah, Ya. apakah penulisnya melihat langsung tentang Abraham? Ya, makanya kisah Abraham, ini kan Abraham orang Yahudi. Ah. Orang Yahudi, dan orang Yahudi itu kan sudah mengenal baca tulis dari zaman Abraham. Di kebudayaan Mesir semuanya Abraham itu kan bapaknya orang Yahudi lah ya, di atas orang Yahudi Abraham, Iya. Yakub dan seterusnya. Tapi di masa mereka itu mereka sudah mantap di dalam hal baca tulis. Baik, Ya. itu enggak masalah. Yang saya maksud ketika diterakan ke kitab Anda, adakah dari penulis kitab Anda itu melihat langsung kejadian bagaimana hidupnya Abraham? Oh ya, baik. Mengenai Abraham itu, makanya kami bilang itu pengilhaman. Waktu Musa menuliskan itu berdasarkan ilham. Artinya kan kita nggak bisa kita pertanyakan Oke, saksinya, kan gitu. Nah, tetapi kan gini, mengenai tokoh Abraham, kan tokoh Abraham ini kan tidak ada istilahnya gini, tokoh Abraham ini baik Kristen maupun Islam sepakat tentang kehadiran dia. Tetapi mengenai Yesus dan Isa, ini kan ada perbedaan versi, perbedaan penceritaan. Nah, kalau Kristen menerima kesaksian, cerita dari saksi mata, saksi peristiwa. Nah, makanya seperti peristiwa penyaliban. Kalau di versi Islam kan beda. Yang disalib. Oke. Nah, saya mau tanya dulu. Di versi Islam, peristiwa tentang Yesus dihadapkan untuk diadili. Kalau di Alkitab kan diadili, ditangkap di Getsemani, kemudian dibawa ke pengadilan, ya, dari Herodes kembali ke Pilatus, lalu dari Pilatus menyerahkan itu kepada orang Yahudi karena orang Yahudi menuntut. Lalu Yesus disalibkan berdasarkan aturan yang berlaku di Romawi, yaitu melalui salib. Nah, bagaimana dengan versi Islam mengenai Isa tentang peristiwa salib itu? Silakan, Pak. Ya jelas Pak, kalau kita lihat ya Nabi Isa itu ditolak oleh Yahudi sampai mereka merencanakan ingin membunuhnya karena ajaran Nabi Isa itu dianggap sesat oleh Yahudi. Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kan kayak gitu. Mereka berkata, orang-orang Yahudi itu, mereka telah menangkap Nabi Isa utusan Allah, anak Maryam utusan Allah. Padahal kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan atas mereka. Habis itu kemana Nabi Isa? Maka ayat selanjutnya barrafa'ahu Allahu ilaihi, dia naik ke hadirat Allah, diambil Allah. Jadi kalau kita lihat ya, kalau menurut kitabnya Bapak bahwa Yesus atau Nabi Isa itu dia tersalib, sedangkan menurut Al-Qur'an dia tidak tersalib, ini pasti ada salah satu yang salah. Betul gak? Gak mungkin benar dua-duanya. Oke. Kan gitu ya. Oke, lalu saya gini sebentar, Pak. Saya mau tanya dulu. Ini saya tanya supaya lebih jelas saya klarifikasi ini. Di dalam keterangan Bapak tadi bahwa bukan dia yang ditangkap. Jadi perubahan diri dia atau wujud dia itu terjadi pada waktu peristiwa di mana? Baik.
Oke. Di situ kan tidak dirincikan Pak ya. Tapi kalau kita melihat walakin syubbihalahum, itu banyak penafsiran. Banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan ya diserupakan atau digantikan dengan Yudas Iskariot. Ya. Itu kan kalau kita kaji di Bible juga ada mengarah ke situ. Terus ya kalau kita lihat dia waktu Nabi Isa atau Yesus itu diutus ke muka bumi, di dalam kitab Bapa saja dia bisa merubah rupanya sendiri. Wajahnya dia dapat berubah-ubah gitu. Wajah Yesus itu tertera di dalam Markus dan beberapa di dalam Matius. Kan salah satu mukjizatnya dia bisa merubah rupanya sendiri gitu. Terus yang ketiga, apakah ada disebutkan sebuah nama oleh Al-Quran? Diserupakan dengan siapa? Jawabannya tidak ada disebutkan oleh Al-Quran sebuah nama, Pak. Nggak ada. Lalu kenapa tidak disebutkan sebuah nama? Karena coba kalau kita lihat di Quran surah Az-Zukhruf ayat 63-nya ya, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi sengaja Allah tidak menyebutkan sebuah nama biar Nabi Isa sendiri nanti yang menjelaskan kepada mereka dengan siapa Nabi Isa itu diserupakan. Jadi tugas Nabi Isa menjelaskan pada waktu dia turun kedua kalinya nanti. Jadi memang dirahasiakan. Gitu. Oh, jadi gitu. Jadi gini, Pak. Di dalam sejarah kekristenan itu abad pertama akhir ada ajaran yang seperti diyakini umat Islam, yaitu ajarannya itu Gnostic Docetism. Gnostic Docetism ini percaya bahwa pada waktu Yesus disalib, itu dia tidak disalib karena Yesus itu langsung diangkat, karena Yesus menggunakan tubuh mayat. Nah, ini yang dilawan oleh Rasul Yohanes dalam surat 1, 2, 3 Yohanes. Ada. Kalau pendapat di Islam itu ada, Pak. Pendapat ulama dari Syi'i itu. Cuma kami nggak pakai itu. Lemah pendapat yang seperti itu. Nah, itu kalau di Kristen itu sudah ada kelompok Kristen yang di abad pertama akhir ya. Abad pertama itu Gnostic Docetism. Nah, jadi Yesus yang datang itu tidak menggunakan tubuh jasmani, tubuh daging, tapi menggunakan tubuh maya. Maka di surat 2 Yohanes pasal 7 itu, jika seorang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia dianggap penyesat. Nah, itu karena itu melawan ajaran Gnostic Docetism. Itu abad pertama akhir setelah masa gereja. Oke lah Pak Yusuf ya, saya kira ini pelajaran juga, maksudnya supaya kita bisa comparekan. Nah, mengenai peristiwa penyaliban, seperti tadi, kekristenan sangat yakin karena itu diceritakan oleh saksi peristiwa, saksi mata, saksi peristiwa, dan itu dipegang sebagai kebenaran. Nah, saya kemarin diskusi dengan teman Muslim juga, ternyata di Muslim itu konsep tentang iblisnya, ya konsep tentang iblis itu diceritakan bahwa iblis itu diciptakan dari api, betul tuh Pak ya? Al-Kahfi 50, iya betul. Tapi saat ini kita nggak bahas iblis Pak, jauh melenceng jadinya. Nah, maksudnya gini, saya melihat bahwa ajaran Islam ini setelah kita gali-gali, ternyata ada hubungan dengan seperti agama Zoroaster, ya Zoroaster yang ada di keyakinan Mesir dan ada juga di Timur Tengah pada masa lalu. Itu Zoroaster itu juga begitu. Ya, mereka punya dua kekuatan. Ahura Mazda dan Anggara Mainyu. Nah, itu berasal dari api yang jahat. Beda Pak, Zoroaster dengan ajaran Islam beda. Banyak bedanya. Oke. Ya, saya kira cukup di sini dulu Pak ya. Baik, ya. Ya, nanti lain kali lagi. Yang lain udah bosan di bawah soalnya. Sudah bosan ya. Iya. Oke lah. Padahal yang kayak gini diskusi yang bagus loh Pak, yang saya suka kayak gitu. Gak ada hujatan, tapi kan by data kan kayak gitu. Baik, terima kasih Pak ya untuk komalnya. Oke. Sampai ketemu lagi lagi Pak. ya. Oke.